Oke teman-teman, di video kali ini saya akan kembali membahas seputar tentang Pilkada 2024, di mana di saat Pilkada itu banyak kecurangan-kecurangan di setiap daerah, mulai dari pemilihan bupati hingga gubernur. Ini di setiap daerah itu marak sekali pembagian-pembagian bansos dan amplop, serta yang paling penting intimidasi dari oknum-oknum aparat pejabat negara. Itu yang dinamakan Partai Coklat. Jadi saya jelaskan sedikit di sini ya. Ini menurut saya ya kawan-kawan, saya jelaskan Partai Coklat itu apa. Partai Coklat itu aparat-aparat pemerintahan ya yang seragamnya coklat. Contoh polisi, perangkat desa, PNS dan lain sebagainya. Itu mereka semuanya kan seragamnya coklat. Oleh karena itu mereka disebut menjadi Partai Coklat. Karena dari oknum-oknum polisi dan perangkat desa banyak banget yang ikut kampanye untuk kemenangan paslon tertentu ya. Jadi itu ya yang dinamakan Partai Coklat itu menurut saya, karena mereka kan seragamnya coklat, bajunya warnanya coklat, celananya juga coklat, kira-kira seperti itu. Jadi Partai Coklat itu memang ya di setiap daerah-daerah, terutama di daerah-daerah yang kurang paham tentang politik, itu sasaran mereka bagi-bagi bansos. Bahkan ada beberapa perangkat desa itu di salah satu daerah itu yang membagi-bagikan bansos supaya yang dikasih bansos itu untuk memilih paslon tertentu, kira-kira seperti itu. Jadi wajar ya Bawaslu saat ini itu pusing ngurusin kecurangan-kecurangan karena saking banyaknya. Tetapi pertanyaannya, apakah Bawaslu itu berani menindaklanjuti? Saya rasa tidak. Karena apa? Yang namanya Bawaslu itu kan punya atasan. Atasannya sudah pasti ujung-ujungnya presiden. Sedangkan presidennya sendiri tidak netral. Apalagi anak buahnya ya, pejabat-pejabat di bawah presiden itu tidak bakal netral. Karena kita semua tahu presiden kita Prabowo itu kan secara terang-terangan, ada videonya, itu mendukung pasangan Ahmad Lutfi dan Taji Yassin, memohon kepada warga Jawa Tengah untuk memilih Ahmad Lutfi dan Taji Yassin. Itu kan jelas, padahal Prabowo itu seorang presiden. Misalkan Prabowo dari timnya itu mengaku, katanya saat Prabowo ngomong seperti itu berposisi sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Tetapi kan pertanyaannya tidak seperti itu. Dalam videonya juga Prabowo tidak menyebutkan bahwa dirinya itu ngomong seperti itu sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Biar bagaimanapun beliau itu seorang presiden, walaupun beliau Ketua Partai Umum Gerindra, terus di hari Minggu juga di tanggal merah, emang kita kalau tanggal merah itu tidak punya presiden gitu. Jadi intinya Prabowo itu sudah tidak netral. Ditambah lagi pejabat-pejabat di bawahnya Pak Prabowo juga mereka banyak yang tidak netral, yang menjadi oknum-oknum mengintimidasi masyarakat. Bahkan ada oknum polisi yang mengintimidasi salah satu perangkat desa atau mungkin beberapa perangkat desa di beberapa daerah, supaya perangkat desa itu disuruh untuk mengajak warganya untuk memilih paslon tertentu. Kira-kira seperti itu. Memang itu benar adanya ya. Sedangkan di Jakarta saat ini secara C1 itu kan berarti penting nempel di, biasanya kalau barang penghitungan itu kan C1 itu ditempel di sebelah kertas yang buat menulis penghitungan. Nah, C1 itu secara resmi kalau di Jakarta pasangan Pramono Rano itu unggul di setiap TPS ya, di setiap TPS unggulnya jauh itu Pramono Rano. Jadi saat ini kalau saya pribadi itu bisa menyimpulkan pilkada di Jakarta itu satu putaran, pilgub terutama ya, yang menang itu pasangan Pramono Rano. Tetapi saat ini dari kubu Ridwan Kamil Suswono itu tidak mau menerima kekalahan ya, padahal dari kubu mereka sendiri yang curang malah bikin sayembara supaya mencari kecurangan. Padahal kan kubu mereka sendiri yang curang, yang sudah secara jelas bagi-bagi bansos, ada banyak kantong beras yang gambarnya Ridwan Kamil Suswono itu yang untuk dibagi-bagikan di masyarakat Jakarta. Jadi kenapa itu Menteri Arah itu ngadain sayembara? Padahal yang curang kan kubu mereka sendiri kayak gitu. Sedangkan kubunya Rano
Pramono Rano itu tidak ada istilah curang, karena mereka itu tidak mungkin bisa curang, karena mereka ibaratnya ada di luar pemerintahan kayak gitu. Kalau yang berpotensi curang di mana-mana itu ya yang berpihak kayak gitu. Pemerintah itu kan berpihak ke Kim Plus. Yang berpotensi curang itu pasti yang diusung oleh Kim Plus. Itu di mana-mana itu seperti itu. Begitu juga di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara betapa maraknya bagi-bagi bansos, bagi-bagi amplop untuk memilih pasangan Bobi Nasution. Itu seperti itu yang terjadi. Buat teman-teman bagi yang belum paham, beritanya kan ada, udah pada viral semuanya. Oke, untuk video saya saat ini segini aja dulu. Kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Oke.